mungkin vertikal derivatif ya, dan lain-lain macamnya gitu. Nah, interpretasi juga bisa ya gitu ya. Jadi setelah apa namanya, ada slice itu kan dapat profil anomali. Kalau ke slice-nya pada pita residual berarti profil anomali residualnya gitu. Yang bentuknya seperti kurva ya, kurva sinusoidal. Kurva sinusoidal itu yang bergelombang lah gitu ya, gitu. Kalau yang datar itu bukan bentuknya sinusoidal gitu. Nah, dari profil tersebut kita bisa memperkirakan model modelnya bagaimana, terus ininya apa namanya, jarak dan nilai densitasnya berapa gitu ya. Jadi ini hanya secara kualitatif ya. Jadi apa namanya, kalau yang perhitungan rincinya bukan pakai yang secara langsung gitu. Kemudian ada juga interpretasi tidak langsung atau indirect interpretation. Di sini kita melakukan interpretasi. Jadi di sini kita misalkan sesuatu yang ada di bawah permukaan tanah gitu ya, atau di bawah permukaan lah gitu ya, subsurface, itu kita modelkan lalu dihitung respon anomali gravitasinya dan disesuaikan dengan respon anomali gaya berat observasi gitu. Di sini nanti ada dua gitu ya, ada yang namanya gaya berat observasi yang hasil dari kita slice, ada yang namanya calculated gitu ya, yang di situ kita lakukan perhitungan gitu. Nanti di sini ada dua ya, ada yang namanya forward dan inverse modeling gitu. Dua-duanya pakai perhitungan gitu. Untuk mendapatkan, untuk memfitkan respon antara gaya berat observasinya dengan kalkulasinya gitu. Nah, karena ada perhitungan, jadinya di sini disebut dengan interpretasi kuantitatif. Kemudian ada inilah penjelasan lain ya, antara langsung dan tidak langsung. Secara ringkas, kalau langsung itu dari data aslinya ya, data orisinil itu bisa kita langsung analisis. Ini bisa dilihat di contohnya ya. Ini ada respon nomor ya. Mohon maaf Bu, itu slide-nya memang belum bergerak. Oh, ini baru bergerak Bu, slide-nya Bu. Tadi gitu, ngebug belum bergerak ya. Ya Bu. Ya udah. Nah, nih biar saya lebih gampang lihat-lihatnya ya. Oke, untuk yang interpretasi langsung, ini bisa dilihat dari apa namanya, kurva yang kita slice itu, kita bisa langsung, oh kira-kira ini modelnya seperti apa ya gitu. Contohnya di sini yang nomor 1 ya, yang nomor 1 kan ini naik ya, naik tajam gitu. Ini kemungkinan di situ ada sesar ya gitu. Jadi di sini naiknya tinggi gitu ya. Nah, kemungkinan di sini sesarnya ini ya normal sesar naik ya di sini. Gitu. Dan ada juga yang kalau dia kebalikannya ya, turunnya signifikan gitu ya. Nah, itu sesar juga tapi sesarnya turun gitu. Kemudian kalau yang bentuknya seperti ini, syncline gitu ya, gitu. Kalau yang nomor 3 itu anticline. Nah, untuk yang syncline biasanya model-model yang dibuat apa namanya, bentuknya syncline ini ada di sini ya, ada yang namanya sinkhole gitu ya. Sinkhole itu biasanya pada batuan karbonat gitu ya. Itu salah satu bencana gitu ya. Yang ini ada apa namanya, amblas gitu. Tapi biasanya amblasnya bentuknya seperti lubang ya gitu. Makanya namanya hole gitu ya. Kayak bulat gitu. Turun kayak ada lubang gitu ya gitu. Nah, itu biasanya terjadi pada batuan karbonat gitu. Nah, biasanya untuk respon seperti ini betul. Kemudian yang bentuk yang apa namanya, syncline ini itu juga bisa terjadi pada cavity. Cavity itu artinya rongga ya. Rongga ini biasanya pada batuan kars ya atau karbonat gitu. Juga sama ya, bentuknya tuh
mungkin kalau apa namanya mengalami bencana itu bentuknya nama bencananya adalah sinkhole. Kemudian ada juga namanya saldom. Saldom itu artinya kubah garam ya gitu. Bentuk responnya juga seperti ini gitu ya, yang seperti antiklin, tapi nanti ininya agak beda gitu. Apa namanya? Responnya agak beda. Saya nggak bisa di sini ya gitu. Nah, ini mungkin saya coret di sini aja ya. Biasanya kalau yang bentuknya saldom itu bentuk ininya kayak gini gitu ya. Nih. Kayak gitu ya. Gitu. Apa namanya model bawah permukaannya seperti ini gitu ya. Nah, tapi anehnya kan ini kan ya, dia kan bentuknya nurun ya, bentuknya simplin. Tapi kalau saldom dia bentuknya kayak antiklin, naik ya. Karena model saldom itu yang naik gitu. Kenapa dia bisa turun? Karena di sini dia lebih rendah gitu ya. Jadi ada pengaruh densitas di sini gitu. Kalau yang apa namanya? Kalau yang cavity atau rongga itu biasanya ngikutin gitu ya. Kalau dia bentuknya nurun, nanti sih ya gitu. Kayak gitu juga ya gitu. Lalu ada lagi intrusi batuan beku. Nah, intrusi batuan beku ini bisa itu granit ya gitu. Intrusi di sini kan macam-macam ya gitu. Apa namanya geologi anak mantep gitu ya. Ada yang namanya dike ya gitu, ada yang namanya batolit gitu ya, ada yang namanya silt ya, macam-macam apa namanya intrusi gitu. Tapi kalau yang intrusi di sini yang bentuknya seperti ini gitu ya, yang bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, intrusi yang seperti ini apa namanya di geologi? Diam ya, saya tanya deh ya. Erianti, nama model intrusi yang seperti ini, yang bentuknya naik ini, Erianti. Erianti ini hadir nggak ya? Nih? Ya sudah, mungkin dia nggak ini ya, nggak online ya. Ya, Bu. Ya, apa nama intrusi yang bentuknya seperti ini nih, naik ke atas, yang kayak gambar saya nih. Kan macam-macam ya intrusi itu ya, ada yang kayak gini. Bentar, ini saya tiba-tiba paham. Ada mungkin yang bentuknya kayak gini gitu ya. Wah, dia bentuknya kayak gini gitu ya. Tuh. Dia memotongnya kayak vertikal gitu ya. Terus ada yang bentuknya kayak gini gitu. Apa namanya? Intrusi yang batu bara itu bukan, Bu? Enggak, kalau intrusi itu saya sebutkan ya, macam-macam intrusi itu ada yang namanya batolit, ada yang namanya seal, ya, ada yang namanya diatrem, gitu, ada yang namanya dike, ya, itu. Pernah dengar nggak sebelumnya itu? Intrusi magma bukan, Bu? Iya, intrusi magma itu kan macam-macam ya. Ada yang namanya apa namanya? Seal, batolit, dike, ya, diatrem, atau ada yang namanya juga lapolit gitu. Nah, yang seperti ini apa namanya tuh yang bentuknya kayak gini? Intrusi saprolit, Bu. Batolit ya namanya ya, gitu ya. Mungkin Anda bisa lihat lagi ya materi tentang itu. Apa namanya? Tentang intrusi ya, itu. Baik, Bu. Nah, untuk intrusi ini
Sebenarnya selain batolit, dike juga bisa sih ya, karena dike itu bentuknya juga seperti ini, tapi kayak ada pipa gitu biasanya ya, gitu. Ya mungkin Anda bisa cek lagi gitu ya. Gitu. Nah, intrusi di sini juga hasilnya nih nurun gitunya, respon anomalinya ya, gitu. Kemudian ada lagi sedimen, gitu ya, sedimen yang bentuknya nurun. Ya mungkin itu di cekungan kan biasanya sedimen ya, gitu. Tapi biasanya kalau cekungan ininya lebih apa namanya, width-nya ini ya, lebar antara gelombang ininya tuh dia lebih lebar ya, gitu. Tapi nurun ya, sinkron gitu. Itu juga bisa bentuknya seperti ini gitu. Nah, untuk yang sedimen yang sinkron juga sama, nanti bentuknya ngikutin gitu. Ngikutin model bawahnya gitu. Nah, yang beda itu bentuknya cuma saldom inilah ya gitu ya. Kemudian yang seperti terakhir ini ya, bentuknya antikrin, nah biasanya yang bentuk biji gitu ya. Mungkin itu biji itu biasanya tambang sih ya. Mungkin emas gitu ya, seperti itu. Gitu. Yang dia ada anomali di bawah gitu ya. Kan biasanya kalau batu-batu itu anomalinya tinggi ya. Apa namanya, nilai densitasnya tinggi gitu ya. Terus nanti responnya seperti antikrin. Terus lah, tuh. Ini selanjutnya ya. Ini penjelasan yang tadi juga ya, respon. Jadi kalau yang ada yang turun di sini itu bisa juga diatrem. Diatrem itu pada batuan vulkanik fan ya. Biasanya batuan breksi sih ya. Jadi dia muncul gitu ya ke atas. Gitu. Kemudian untuk diatrem ini kebetulan lapisannya ada 3 ya, ada pasir, kemudian diatrem, kemudian ada granit ya, sama semua ya, pasir terus ada granit, tengahnya yang beda semua gitu. Nah untuk yang diatrem ini granitnya ini kan di bawah granit ya, itu pecah dan diendapkan kembali di dalam volcanic fan. Volcanic fan-nya itu yang di diatrem ini gitu. Kemudian di sini terjadi penurunan nilai densitas karena peningkatan porositas. Gitu. Meskipun lapisan batu pasir ini yang di atas ini menutupi diatrem ya, walaupun di sini kan ada pasir, kan pasir ini lebih tinggi dari diatrem ya, 2,2 ya. Nah tapi tetap responnya dapat gitu ya, dia turun. Gitu. Bisa terdeteksi oleh metode gaya berat ini. Nah, di sini kenapa dia bisa terdeteksi ya, bisa dia anomalinya turun, itu karena adanya pengurangan massa ya, atau defisit massa gitu. Di sini hasil anomali gravitasinya negatif gitu. Kemudian yang kedua, yang bentuknya seperti anticline, itu namanya dolorit dike. Dike itu juga bagian dari intrusi ya. Bedanya kalau intrusi dike itu dia kayak ini cabang pohon ya, dia lebih langsing dibandingkan yang batolit gitu. Kemudian di sini kedua batuan tersebut memiliki porositas yang hampir sama. Jadi antara granit dengan dolorit dike itu hampir sama nilai densitasnya gitu. Karena dia hampir sama, membuat di sini dia lebih dense ya, lebih padat gitu daripada granit. Kemudian masanya ada penambahan massa gitu, sehingga di sini anomalinya jadi positif. Kemudian yang seperti ini yang nurun itu berarti ada sesar ya, sesarnya di sini berarti sesar turun. Ya kebalikan dengan yang tadi yang naik ya, berarti di sini sesar naik. Gitu. Di sini bisa dilihat ya, dia ada beda ini kan granit, ini pasir ya, mungkin granit yang sebelah sininya terlalu ke bawah ya, jadi nggak kelihatan. Gitu. Di sini ada struktur ya, gitu ya. Struktur itu terkait dengan sesar ini ya. Sesar itu salah satu bagian dari struktur. Ini juga bisa terdeteksi dengan metode gaya berat ya, karena di sini adanya perbedaan massa
gitu ya, di bawah lapisan gitu. Granit ini dia nilai densitasnya lebih tinggi daripada pasir. Nah, karena granit lebih tinggi berarti respon anomalinya di sini tinggi. Kalau pasir dia lebih rendah berarti di sini rendah gitu. Begitu ya gitu. Kemudian nah, di dalam interpretasi Gebhardt ini ada istilah ambiguitas gitu. Ambiguitas di sini kita membuat model gitu ya. Maksudnya di sini di mana dengan berbagai jenis model bawah permukaan dapat menghasilkan data kalkulasi yang mirip gitu ya. Jadi misalkan di sini nih, ini ada model. Ini ada model kedalamannya di sini sekitar 5 gitu ya, gitu. Terus di sini juga ada model bentuknya ini belah ketupat gitu ya, gitu. Terus ini Anda bisa lihat tema anti bentuknya beda ya. Yang satu tuh heksagonal ya, gitu ya. Segi 8 ya, gitu. Terus di sini ini bentuknya belah ketupat gitu ya. Jadi beda tapi respon anomalinya sama ya, gitu. Jadi di sini terjadi ambiguitas gitu. Ambiguitas itu kita bikin model yang beda gitu, tapi responnya sama gitu. Nah, biasanya ini terjadi pada semua interpreter ya gitu. Mereka bikin model biasanya ini setiap orang beda pemikiran ya, akhirnya di sini beda modelnya gitu. Nah, makanya dari situ untuk mengurangi ambiguitas itu kita perlu pemahaman geologi gitu ya, gitu. Yang nanti harus kita buat model nanti dikaitkan dengan geologi dan harus logis. Kemudian ini bisa dilihat juga ya di bagian kanan itu ini ada respon anomali Gebhardt-nya. Tapi di sini beda itunya modelnya gitu ya. Di sini nih bentuknya seperti ini gitu ya. Kemudian di sini bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi itu yang dinamakan ambiguitas ya. Jadi kita buat model yang berbeda-beda pada satu ini ya, pada satu respon anomali yang sama gitu. Nah, untuk meminimalisir ambiguitas di sini, maka kita perlu data pendukung ya, terutama informasi geologi ya, seperti yang saya bilang tadi ya, butuh informasi geologi gitu ya. Ini kurang lebih flowchart dari pengolahan data Gebhardt. Pertama itu dari informasi geologi, baik itu informasi geologi regionalnya atau mungkin geologi lokalnya, atau yang kita biasanya lokal ini yang langsung diukur ke lapangan gitu ya, langsung di mapping oleh orang-orang geologi gitu. Kemudian data itu kita kumpulkan, ini juga bisa dari data geologi, juga dari data Gebhardt ya gitu. Kemudian dari sini kita buat model konseptualnya gitu. Terus kemudian di sini selanjutnya kita identifikasi residual, anomali residualnya. Nah, untuk mengidentifikasi anomali residual di sini kita bisa meningkatkan gitu ya pengolahan atau enhancement processing gitu. Yang contohnya itu bisa pakai moving average gitu ya kemarin. Gitu. Kemudian setelah itu dapat anomali residualnya gitu. Setelah itu, nah setelah dapat anomali residual, bisa dibuat interpretasi lebih lanjut ya di sini ya. Di sini dia menggunakan kuantitatif. Di sini contohnya adalah teknik inversi. Gitu. Atau di sini bisa juga ya dia dari model konseptual, kemudian dia lakukan 2 pemodelan, forward dan inversi, kemudian dapat model fisiknya gitu. Setelah itu kan dengan model geologi, gitu. Kemudian dapat deh jawaban. Nah, ini cara untuk mengurangi ambiguitas ya, gitu ya. Kita lakukan pemodelan.
Kemudian di sini interpretasi dari Geiger menggunakan konsep kontak densitas dalam memodelkan kondisi di batu. Bisa lihat ada dua model, ini bentuknya lebih itu ya, lebih agak horizontal ya. Kalau di sini ke arah vertikal ya. Di sini karena dia vertikal terus lebih long ya ke atas. Nah, ini respon anomalinya juga naik ya. Terus ini dia lebih horizontal ya gitu. Nah, untuk ini nanti harus sama ininya ya. Nih. Itunya harus sama ya gitu. Posisinya harus sama seperti ini ya. Jadi respon di bawah ini nanti harus sesuai ya dengan ini. Ini namanya half width ya istilahnya gitu. Terus di sini juga ya seperti itu, nanti lebar half width-nya gitu ya harus sama gitu. Nah, ini juga ya gitu. Ini ada model gitu ya, tapi beda responnya gitu. Apa yang ngaruh-ngaruhnya di sini? Di sini adalah ngaruh-ngaruhnya adalah nilai densitasnya ya. Jadi kalau nilai densitasnya dibuat nanti responnya beda ya. Nah, itu nanti terkait dengan rumus gitu ya, dengan rumus G sama dengan G M per R kuadrat ya. Nah, M titik ya, rho kali V ya gitu. Nah, berarti antara rho dengan percepatan gravitasi itu berbanding lurus ya. Jadi kalau nilai densitasnya itu anomalinya rendah, nanti anomalinya densitasnya rendah, ini berarti anomalinya rendah. Nah, kalau ini sepertinya yang mempengaruhinya adalah bentuknya ya. Jadi bentuk model bawah perangkat daya itu akan mempengaruhi perbedaan nilai anomali gravitasinya juga. Selain bentuk, selain nilai densitas, rumusnya kan percepatan gravitasi G kecil sama dengan G besar M per R kuadrat. Berarti antara G kecil percepatan gravitasi itu berbanding balik dengan jarak ya gitu. Jadi kalau jaraknya makin dalam, jaraknya makin tinggi, berarti itu respon anomali di sini makin rendah. Jadi kalau di sini misalkan kita modelkan ada model gitu ya di bawah gitu, tapi densitas di atas ya. Nah, ini nanti berarti mungkin yang di atas ini nanti ini gambarnya yang bawah itu yang di bawah, nah dia yang nomor 1 ya. Jadi jangan mempengaruhi gitu. Kemudian di sini dalam melakukan pemodelan kita juga bisa memodelkan volume ya. Jadi di sini kan ada model itu kan ada bentuknya ya gitu. Nah, ini biasanya jadinya bentuknya 3 dimensi ya. Otomatis kalau 3 dimensi kita bisa membentuk volume-nya gitu. Ini juga terkait dengan MM ya. Jadi tadi kan G percepatan gravitasi sama dengan D M per R kuadrat ya. M itu dikali V ya. V itu volumenya ya. Jadi di sini volume juga berpengaruh gitu. Berdasarkan model yang sudah dibuat dapat disimpulkan bahwa anomali yang dangkal menghasilkan panjang gelombang yang pendek dan amplitudo yang besar. Sebaliknya kalau anomalinya dalam itu panjang gelombangnya lebih panjang dan amplitudonya lebih kecil. Gitu. Ini bisa dilihat yang di tengah berarti mungkin responnya yang ini P1 gitu ya. Ini yang dua ini yang P2 gitu. Nah, kemudian amplitude dan profil anomali Geiger ini bisa dihasilkan dari variasi massa yang bergantung pada kondisi
Ini tadi, nah ini yang saya bilang ya, tergantung pada jarak ya. Ini kan pokoknya sama ya, tapi responnya beda ya, respon anomali gravitasnya beda. Jadi di sini dipengaruhi oleh jarak. Gitu. Kemudian ini juga ya, ini kan sudah bilang ya, biasanya bentuknya yang terlalu curam ini biasanya sesar ya, ada sesar. Nah ini kalau dia lebih tinggi ya, berarti di sini jaraknya ini ya, ini makin ke atas gitu. Terus yang kedua yang di sini dia agak lebih dalam gitu ya, karena di sini ininya juga lebih pendek. Kemudian anomali respon gaya gerak ini juga dapat bersifat overlapping gitu. Sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam interpretasi. Contoh overlapping itu seperti ini ya, yang ada model berdekatan gitu. Tapi responnya satu ya gitu. Nah tapi kalau dia agak jauh gitu ya. Nah ini kelihatan ini yang satu ya ada model dia lebih tinggi ya, ada antikliat ya. Berarti di sini adalah densitasnya lebih tinggi gitu ya mungkin ya. Ini ada model ada antikliat satu lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi overlapping itu seperti ini ya, ada dua tapi nanti responnya ini satu gitu. Atau bisa juga yang seperti ini ya, jadi ada model satu, dua, tiga, empat gitu. Ini nanti bisa kalau di satu tambah dua ini responnya gitu ya, satu tambah tiga ini respon, satu tambah empat responnya gitu ya. Kemudian ini contoh respon anomali yang lain. Ini ada sesar. Ini sesar apa nih? Kalau yang seperti gambar seperti di sini sesar apa? Diam aja nih. Udah saya tanya nih. Hadiah Nurul Aini. Sesar yang ada di gambar saya ini sesar apa nih? Naik atau turun? Sesar naik. Sesar yang lain? Izin jawabmu itu sesar normal, sesar turun. Ya normal fault ya, tidak sesar turun ya. Lihatnya di sini hanging wall gitu ya. Hanging wall-nya yang mana? Yang ini atau yang ini? Itu yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan ya, gitu ya. Wall-nya seperti, ingat aja kayak sepatu ya, sepatu kan dia agak ya depannya ada ya, berarti fotonya gitu. Nah untuk yang ini normal responnya seperti ya, gitu. Respon anomalinya seperti ini gitu. Kemudian ini yang saya bilang anti-clear nanti responnya juga si anti-clear gitu ya. Juga agak anti-clear tapi di sini lebih dangkal gitu ya. Nih responnya seperti ini gitu. Nah kemudian pengaruh kemiringan itu juga akan menyebabkan perbedaan respon ininya, anomali gravitasinya ya. Ini bisa dilihat ini lurus ya, miring-miringannya 90 derajat, responnya seperti ini gitu. Ini juga 90 derajat sih ya, tapi di sini dia lebih itu ya, ada zat-zatnya di sini dia lebih dangkal ya. Hati-hati di sini anomalinya di sini lebih itu ya, lebih pendek dibandingkan yang sebelah kiri gitu. Nah di sini untuk C itu kan ada sudut ya 60 derajat gitu. Jadi di sini rasanya agak sedikit lebih ringan dibandingkan yang A atau B gitu. Ini juga ada tinggalan 60 ya, sama ya dengan yang C ya, tapi di sini bedanya kedalamannya ya, yang berbeda gitu. Seperti itu ya. Jadi di sini pengaruh kemiringan itu juga mengakibatkan perbedaan respon anomali gravitasinya juga.
ya untuk yang 30, nah itu makin kelihatan ya. Kalau 60 kan masih agak mirip ya gitu ya. Karena kan 60 nggak terlalu ini ya gitu ya, dibandingkan 30 gitu ya. Nah ini 30 itu ya lebih kelihatan kiri-kirinya gitu. Kemudian untuk mengukur anomali ini, sebentar agak udah saya tengahin. Ini ya respon anomali di sini itu bisa kita hitung ya di sini ya dengan buat bentuk-bentuk model ya gitu. Di sini ada modelnya sebuah bola ya. Terusnya ini ya. Gede kecil sama dengan di datar pangkat 3 per 3 kuadrat tambah x kuadrat per 1 kuadrat pangkat 3. Ini untuk yang bola ini sepertinya saya sudah pernah ngasih Anda lihat ya suruh buktikan rumusnya seperti itu. Kemudian ini yang bentuknya bola gitu. Kemudian ada yang bentuknya seperti lintasan yang tak terhingga gitu ya. Ini rumusnya, terus kemudian ada yang bentuknya silinder. Nah, ini rumusnya ya. Terus ini yang 7 ini yang ini yang finite ya gitu. Silinder ya, ini rumusnya gitu ya. Jadi intinya ya setiap model yang Anda buat ya itu ada perhitungannya sebenarnya. Jadi nggak ngasal ya gitu. Anda pun juga bisa buat versi sendiri gitu ya. Ada masukin rumus ini ya, kemudian bagaimana responnya. Terus ini kalau udah ada sudut ya, ini kalau udah ada sudut berarti nanti di sininya ada sudutnya di sini gitu, ya. Ini untuk yang model ada sesar ya, ini pada model sesar. Selanjutnya ini cara ininya ya, cara mendapatkan nilai kedalaman dan ini istilahnya massa berlebih atau ekses massa ya. Jadi ini ada bola ya, gitu ya. Jadi kita pakai rumus bola ya di sini. Selain bola kalau nggak salah ini ada silinder juga sih ya. Tadi judulnya silinder ya tadi. Ini ya bola dan silinder gitu. Kemudian nah ini jaraknya ya antara permukaan dengan pusat bumi sekitar 300 meter. Nah kita pakai rumusnya yang ini ya, I sama dengan 43 di R bagi 3 opsi per z kuadrat 1 tambah x kuadrat per 2. Nah ini pakai rumusnya yang ada di sini ya, rumus bola yang ini. Kemudian di sini ada yang diketahui 2πg itu nilainya sekitar 0,0411 ya, karena kan di sini pi udah konstanta, g besar itu juga konstanta ya, jadi tinggal 5 sekian ya, nilainya sekitar ini gitu 0,4191. Karena di sini rumusnya 4/3πg berarti 4/3πg itu ini 2/3 dikali 0,0491 gitu. Di sini contoh soalnya R besarnya itu 100 meter. Kemudian X itu jaraknya ya 400, 300 gitu. Z1 dan Z2 di sini ada 2 model ya. Tadi ada yang 300, ada yang 500 gitu. R ini jari-jari ya. Jari-jari di sini. Kalau X itu jaraknya ya dari sini gitu. Nah, kemudian yang ini ya, ini kalau menentukan yang model bola. Jadi langkah pertamanya Anda tentukan delta G max. Delta G max itu yang paling ini, yang di puncak ya.
di sini di delta G max-nya ada di sini. Ini nilai pembacaannya bisa dilihat di sebelah ini ya, sumbu I-nya 0,14. Kemudian hitung nilai setengah G max. Nah, setengah G max berarti dari sini. Ini cari G-nya dari yang sini ujung sini ya. Terus G max ya, tengah-tengahnya di mana ya? Itu yang namanya delta G, setengah delta G max ya. Jadi di sini setengah delta G max-nya ada di sekitar sini gitu. Kemudian ada X setengah. Nah, X setengah itu dari delta G max itu kita tarik ke sumbu X-nya ya masing-masing. Satu ya, ini juga ditarik ya. Nah, kemudian yang dua ini itu namanya X setengah ya, gitu. Ini namanya X setengah. X setengah tambah X setengah nanti X ya. Terus koordinatnya X-nya mana pusatnya, berarti yang di 0 ya, ini 0 gitu. X setengah berarti setengah dari yang ini gitu. Kemudian untuk mencari Z-nya, Z itu untuk bola rumusnya 1,3. Ini sebenarnya udah dibuatin ya, 1,3. Kalau rinciannya ada 1,3 sekian ya, udah dibuatin. 1,3 kali X setengah ya. X setengah berarti di sini 0 sampai 15 ya. Ini ya. Nggak sampai 16 sekitar 18 lah ya. Ini bisa dilihat ya koordinat antara 10 sampai 20 gitu ya. Gitu. Berarti 1,3 dikali taruhlah di sini 16 gitu ya. Nah itu nilai Z-nya. Kemudian untuk menghitung delta G-nya, delta G-nya kan udah di sini ya, ada dapat di sini ya. Nah untuk menghitung di sini misalkan menghitung M-nya gitu ya, tone-nya ya, bisa dari sini gitu ya. 4/3 I G P F kali 3 Z. Z-nya di sini kita udah dapat, delta G-nya yang ini ya, delta G max-nya gitu. Nah, untuk menghitung massa berlebih ya, pakai rumus ini, GZ max Z kuadrat per G gitu. Massa berlebih itu nanti berkaitan dengan nilai itu densitas ya gitu. Dari R sama dengan rho kali V gitu ya. GZ max di sini ya, G max-nya itu sekitar 0,14. Z-nya yang dapat dari sini. G-nya itu konstan. Kemudian ini untuk yang silinder, tahapannya sama ya, mana bedanya nilai Z-nya ya. Jadi yang pertama kita tentukan nilai G max. G max-nya yang di sini di puncak. Kalau G-nya yang di sini ya, yang bawah ya, dari ujung sini ya. Nah, kalau yang setengah G max berarti di antara ini ya, G max koordinat lagi 2 gitu. Kemudian di antara di sini kita bisa menentukan tarik dari G max ini. Terus dapat nilai X setengahnya ya, gitu. Dan untuk menghitung kedalaman sekali X setengah itu untuk yang silinder. Kalau yang bola tadi 1,3 X setengah. Udah berarti di sini Z-nya kedalamannya sekitar 16 ya. Gitu. Terus untuk menghitung sebenarnya ya udah sama ya, ya. Z max ini sekitar 0,14 ya. Kuadratnya tadi 14 dibagi GG itu konstan ya. 0,67. Ya. Sudah. Nah, itu untuk yang model bola dan silinder ya. Sekarang untuk yang ada sesar.
Jadi ini contoh model bawah permukaan ya. Di sini ada ini ada dua itu ya, dua region yang berbeda ya. Di atas row 1, bawahnya row 2 gitu. Nah, ini kita dekat ya yang atas satukan ya, karena ini kedalamannya sama ya di D1 gitu. Yang bawahnya juga seperti itu ya, dari yang paling dalam ini ya, ini yang keduanya. Gitu. Jadi selalu ada tiga ya, ada 3 lapis gitu. Ini bentuknya ya, responnya kalau sesar. Di sini nilai row 2-nya lebih besar dari row 1 gitu. Ini kontrasnya ya, biasanya memang seperti ya, yang paling dalam bisa lebih besar. Kemudian cari delta G max-nya. Delta G max ini ya, gitu. Di sini 4 miligram ya, 4 miligram dari sini sih ya, 5 kurang 1 gitu. 4 gitu. Soalnya delta G max ya, bukan G max. Kalau G max 5 ya, tapi kalau deltanya itu 4. Kalau setengah dari 4 berarti itu 2 ya, gitu. Kemudian di sini kan 2 ya, 2 itu berarti 1 tambah 2, 3 ya, sekitar 3 ini gitu ya. Tarik dari seluruh ya sampai dia menyentuh ini kurva ini ya, gitu, sekitar sini gitu. Berarti di sini ini ya yang seharusnya ada sekitar sini gitu. Ini kan dapatnya 100 ya, 110 ini langsung ke sini aja ya, ditarik ke bawah. Skalanya ya, ini 1000, ini 1500 ya, skalanya 1100, 200, 300, 400, 500 ya. Makanya di sini di garis lurusnya sekitar 1100. Lalu untuk 3/4 delta G max berarti itu ini ya, 3/4 dikali 4 ya, bawahnya 3 ya, itu sekitar sini. 1 tambah 3, 4 ya. Berarti ini sekitar berapa ya nih? 1100, 200, 300 ya, 1300 ya. Dan lebar ininya antara 2 volt ini 1300 kurang 1100 sekitar 200 meter. Lalu ya Z-nya. Nah, ini yang pertama di sini ya 200 ya, kan intinya Z-nya sekitar 200 tadi ya. Z-nya 200. Kemudian kita bisa mencari throw ya. Throw pada sesar itu derajat kemiringannya ya, gitu. Itu didapatkan dari nilai delta G max ya, sama dengan 0,041 itu tadi dapat 0,1 tadi udah tadi ya saya jelaskan tadi sebelumnya. Kali ini tidak ada titik ya, gitu. Dikali dengan T itu throw-nya ya, throw-nya gitu. Dia misalkan densitasnya sekitar 0,3, kemudian T-nya di sini 50 ya, gitu. Berarti kalau untuk menghitung Z1, Z dikurang berarti untuk mencari Z1-nya Z besar kurang setengah dari T ya. Z-nya tadi yang ini ya, 200 dikurang setengah kali 50, 175. Ini 175 angkanya sekitar sini gitu ya. Berarti ini untuk yang lapisan yang pertama. Untuk lapisan kedua itu ditambahin Z tambah setengah T tambah
setengah ke AT gitu ya. Datanya tadi 200 tambah setengah dikali 50. 255 ya di sini gitu. Terus di sini 50 ya. Ini juga apa namanya? Serunya di sini 50 ya. Nah, jadi ini model bahan kita. Oke, sampai di sini pertanyaan dulu. Jangan ya. Sekarang pembedalan anomali Gebrat ya. Pembedalan anomali Gebrat itu ada dua, ada forward dan inversi. Andreas. Nggak ada datang. Agnes. Aineza. Kayaknya kebetulan ya. Alifa. Saya Bu. Apa perbedaan forward dengan inversi? Apa perbedaan forward modeling dan inverse modeling? Forward itu dari apa ke apa? Forward itu dari data menjadi model Bu. Kalau model itu dari model menjadi data Bu. Bentar ya. Yang forward apa? Forward itu dari data menjadi model Bu. Data dari model. Kalau inversi berarti dari Model menjadi data. Andrew Lintonga. Beda forward dengan inversi. Bisa diulang Bu? Perbedaan antara forward dengan inversi ya, pemodelan forward dan pemodelan inversi. Hampir sama kayak Alifa Bu. Kalau dari forward itu dari model, terus kemudian diubah menjadi data. Kalau dari inversi itu data kemudian menjadi model Bu. Ya kalau forward itu dari data menjadi model, kalau itu dari model menjadi data Bu. Dari model jadi data. Iya Bu. Aja. Iya Bu. Apa perbedaan forward dan inversi? Forward itu dari model ke data, kalau inversi dari data ke model Bu. Kalau forward dari model ke data. Ya Bu. Kalau inversi dari Model. Nah, berarti beda ya dengan yang Alifa dan Andrew ya. Iya Bu. Oke, saya tanya nih, ada bisa ini raise hand yang lain ya. Siapa yang setuju dengan Alifa tadi? Raise hand. Yang mau lihat ya, bayang ini. Hadir ya, sampai yang tidur gitu. Yang setuju dengan itu Desi. Terus lagi. Dari Arianti, Siti, Lili. Arianti sama Siti aja. Desi ya. Oke. Kalau yang setuju dengan siapa tadi yang namanya?
Ini siapa nih? Udah ini. Dengan Astria ya tadi ya. Ya, yang setuju dengan Astria siapa? Saya udah angkat tangan. Karena kan dia yang itu ya. Sultan, Dinda, Alifa, Yuli, Latif, Hanif, Kevin, Salsabila, Buapira, Tata, Rosiri, Richard, Joseph, Gilbert, Nestika, Muhammad Nur, Ilham Azhar, Anjarila, Zebi, Diego, Sadio, Fatimah, Agnes. Kemudian ada Adi juga ya. Oke. Ya, berarti ini ya, yang benar yang terakhir ya, yang banyak yang pilih tadi ya. Jadi kan ada kata-kata forward modeling ya, ke depan. Modelnya dulu baru datanya ya. Inverse modeling, pemodelan ke belakang ya. Modelnya ke belakang ya, berarti itu data ke model. Oke ya, ini bisa dilihat ya, ini respon ini model bumi ya, terus didapatkan data ya, gitu. Kalau yang versi dari data ini, terus kita bisa bikin model, gitu. Kemudian ini hasil pemodelan anomalia forward, gitu. Ini forward ya, model forward ya. Forward itu sama ya. Kita melakukan kita memfitkan antara observasi dengan kalkulasi atau compute misalnya. Ini model ada model gaya beratnya ya. Terus di sini kira-kira modelnya seperti apa nih yang turun? Apa? Kayaknya tadi udah saya jelaskan ya. Yang kira-kira yang modelnya bentuknya nurun itu model yang seperti apa? Ya. Yang dengan anomali yang itu berarti densitasnya itu rendah, Bu. Ya, densitasnya rendah ya. Nah, tapi contoh model biologinya apa nih yang kayak gini? Dia diasumsikan ada Nah, ya, intrusi. itu yang jawab ya. Itu yang jawab. Agak lewat. Oh, Willy, ya. Gitu. Ya. Ini modelnya seperti intrusi ya, gitu. Terus, nah, nanti kalau Anda disuruh bikin model, jangan bikin yang hanya intrusi aja ya, satu. Bikin samping-sampingnya ya, Anda misalkan saja ya. Nah, nanti kalau dia kira-kira turun, berarti mungkin nilai densitasnya itu lebih rendah ya dari sampingnya. Ini bisa dilihat. Apa namanya? 3150, di sini 3400. Walaupun di sini di atasnya ada densitas lebih rendah, tapi itu tidak berpengaruh ya, karena di sini ada yang lebih besarnya nih ya 3150. Kemudian ini respon yang kedua ya, ini sama gitu, modelnya harus sama ya antara yang anomali dengan yang data buat ininya. Ini kayak pakai inversi ya di bawah. Ini rentangnya ini sekitar 2600-an ya, 2600, 2028 ya gitu. Ini kemudian 2600 sampai 2800 ya, gitu yang di sini gitu. Terus bawahnya yang 2800 gitu. Kemudian ini yang inversi ya. Ini ada respon anomali. Kemudian, nah ini intrusi. Ini kalau yang simbol kayak gini ya, apa terus yang tambah-tambah ini biasanya bantuan granit ya, yang simbol legendanya ya. Di sini ini ya, bisa bilang ya kalau granit itu juga bisa ya. Kalau dia turun, ininya naik ya, itu bisa agak gitu. Itu. Nah, yang ini nih yang kayak dive itu yang seperti ini ya. Tiba-tiba muncul gitu ya itu yang itu. Nah, kemudian penerapan metode gerak ini untuk uji cekungan sedimen, biasanya cekungan sedimen itu untuk hidrokarbon, penelitian hidrokarbon. Ini contohnya di cekungan
Sumatera Utara sepertinya ya, ini ya. Island gitu. Ya. Ada Bali, daerah tertinggi ya di Sumatera Utara gitu. Biasanya di sini dia buat slide ya, slide itu dari CKD ya. Nah, jangan lupa ya kalau Anda slide ini mereknya ya. Di sininya ada CKD ya. Soalnya kalau di sininya nggak ada tulis ya, ini bisa beda responnya gitu ya. Nih, kalau misalkan dari C itu dari CDD ya. Nah, kalau dia dari D ke C kebalik di sini, berarti di sini. Nah, iya ya. Terus sini tuh kayak gini. Jadi penama apa dengan model nama itu ini ya, menentukan hasil model Anda ya. Sama aja gitu ya. Anda kalau ditanya dipanggil gitu ya. Kan orang nggak kenal, coba dipanggil sebutan nama Anda ya. Nah itu baru Anda ya, sama ya. Nah itu disesuaikan karena kalau di sini ada Anda kasih nama ya, responnya beda gitu ya gitu. Oke, ini dari CDD ya gitu. CDD ini dia bawahnya biasanya kalau apa namanya sedimentary basin ini ya, ada ini biasanya fokusnya ke basin ya. Basin itu di bawahnya biasanya batuan beku, atasnya sediment ya, dua lapis gitu. Nah, nanti responnya ini kan anomali gravitasinya seperti ini ya. Nah, dia kemudian ya juga gitu. Tapi kan di sini Anda bisa lihat ya, di bagian sini terlalu tinggi ininya. Ya, gitu. Ini ada sesar ya, tuh. Dia juga interpretasi di sini ada sesar gitu. Dan ternyata di geologinya kayaknya juga cocok ya, dan itu ada sesar juga gitu. Terus di sini apa namanya ada sinklin, di sini juga sinklin ya, ada antiklin, di sini juga antiklin gitu. Ini bisa lihat ya kalau yang biru di sini lebih negatif ya. Nah, ini anomalinya rendah ya. Kalau yang merah ini dia lebih tinggi ya. Gitu. Berarti di sini yang merah itu yang antiklinnya, yang biru itu sinklinnya. Gitu. Nah, biasanya kalau orang ngebor itu di bagian antiklin atau sinklin. Ini berkaitan dengan sistem Calcarium ya. Ada ini nggak pernah ambil mata-mata kuliahnya? Kalau ditanya nih, kira-kira kalau ngebornya di bagian mana nih? Bagian antiklin Bu kalau mau cari hidrokarbon, karena hidrokarbon itu dia terakumulasi di bagian atas Bu. Ya. Jadi di situ ya terkait dengan sistem petroleum ya. Sistem petroleum itu ada namanya sosro, induk ya, biasanya shell. Kemudian ada batu reservoirnya, pasir biasanya. Kemudian ada trap ya. Trap itu tempat dia ini apa namanya? Biasanya kalau trap itu kalau nggak antiklin, kalau nggak sesar ya, jadi tempat pengeborannya di situ ya. Ini ada dua-duanya sih sebenarnya ya. Antiklinnya pas banget sih ada sesar ya. Jadi mungkin kalau ditanya mana dua-duanya ya, jadi ya sini ya. Ini kelihatan ya sekitar sini. Kalau agak bikin ke sini ya, kalau kata anomali beratnya berarti yang sekitar sini ya. Ini kan merah tadi saya bilang antiklin ya, berarti sekitar sini tuh. Kemudian berikutnya ini untuk sistem geotermal. Saya rasa dengan nggak kelihatan ya. Nah, untuk geotermal kurang lebih sama ya. Itu tadi ya hidrokarbon ya. Biasanya kalau dia turun ya, di sini juga naik ya.
sisinya naik ya, sini naik ya, sini turun juga gitu ya. Kecuali mungkin di sini karena ada sesar ya, jadi agak sedikit lebih naik ya, naik gitu ya. Gitu. Di sini juga kelihatan ya, ini kan dia agak panjang ya. Tuh. Ini agak panjang ya, gitu. Berarti di sini ada sesar gitu ya, ini panjang. Berarti antara sini ada sesar. Ini juga ya, ini agak panjang juga, mungkin di sini ada sesar. Ini juga, sini juga ya. Dan ini juga dikorelasikan dengan peta geologinya ya. Di sini memang ada sesar-sesarnya. Ya, ada sesar-sesarnya di situ. Kemudian ini untuk eksplorasi emas ya. Jadi ini itu yang tambang. Dia eksplorasi di sini ya. Dia ada anomali rendah, ada anomali tinggi gitu. Terus ini responnya ya. Jadi dari E ke F gitu. Dari E terus ini ke F. Respon anomali seperti ini gitu. Ini juga saya ya, kita ngikutin ya. Kalau dia turun nanti model geologinya dia turun juga ya. Kalau dia naik juga. Tapi di sini kan ada granit ya. Kalau granit tadi saya bilang gimana? Karena dia biasanya inti ya. Dia tetap ini ya naik ya, walaupun yang dia turun ya gitu. Beda dengan yang vulkanik sedimen ini ya, dia turun, sini juga turun ya. Kalau yang granit dia agak naik. Gitu. Kemudian di sini yang apa namanya kuning itu kontak zona metamorfiknya ya. Kemudian di sini ada basal ya, di sini ada basal yang warna coklat beda ya ini ya. Ini terus di sini ada karbon juga ya, agak pink gitu. Nah di sini yang boldnya ada di sini, yang ada di sini. Gitu. Nah, bisa dilihat ya, kalau di sini ada emas, respon anomalinya tinggi ya. Bisa dibilang ya, biasanya kalau or itu bentuk-bentuknya anti-print. Or itu biji ya. Biasanya biji itu yang berkaitan dengan tambang. Ini naik ya, ini naik juga. Kemudian ini untuk ini ketika segera ya, ini juga ya sudah saya bilang ya, ini dia biasanya turun ya, respon anomali ruginya turun gitu, tapi karena granit itu bentuknya instruksi ke atas ya gitu. Kenapa dia ke atas ya? Gitu. Mungkin itu intensitasnya dia lebih rendah dibandingkan yang sampingnya gitu. Walaupun kita tahu ya granit itu kan anomalinya nilai tinggi ya, tapi mungkin yang sebelahnya dia lebih ini ya lebih tinggi lagi. Gitu. Ini bisa dilihat ya, ini respon anomali dia beratnya ya, ini pada lintasan 1, 2, 3 ya, ini 1, 2, 3 ya, model itu beda ya. Ini bentuknya naik ya. Nah ini ya bisa bilang saltum ya, saltum ini bentuknya seperti ya, biasanya saltum itu juga ini ya berkaitan juga pada batuan sedimen juga. Tapi responnya ini ya, dia seperti intrusi gitu, intrusi kubah garam ya, bentuknya naik ya, agak kurang ke tepi ya, harusnya agak ke bawah ya, saltum gitu. Bisa naik ya, karena di sini nilai densitasnya lebih rendah dibandingkan yang ini. Saltum ini hidrokarbon. Nah, kemudian ini didetek. Nah, kalau ini logam bentuknya dia turun ya, sinkrin. Di sini juga sinkrin. Beda ya dengan garam ya, di sini kayak naik ya. Kalau di apa namanya, kevitis ya, atau enggak ini turun gitu. Kevitis ini bisa contohnya itu ya, dia nuruni mungkin
saya bilang tadi asing ya, ada gelombang yang turun gitu. Biasanya dari batuan konak-konak ya. Gitu. Kemudian di sini density ya, 1,9 ya, densitynya 1,71 ya, densitynya tinggi. Itu balikan ya sama yang ini. Ya, itu dia lebih rendah sama dibandingkan sama sampingnya. Oke, ada yang dulu. Sepertinya cukup dulu. Kalau tidak saya bahas tugas ya. Oh ya. Ini dulu. Ada nggak ya Bu kalau misalkan sama salah satu sama sesar naik itu pilihannya dari anomali grafik itu gitu. Dari bentuk ininya sih ya, arah sisanya ya gitu. Ini bisa Anda lihat ya, arahnya ke sini. Arahnya ke sini ya, gitu ya. Ini kira-kira kalau dimodelkan ya, berarti kan ada model yang ke sini gitu ya. Satu lagi ada model yang ke sini. Berarti di sini nah, kalau yang kayak gini, ini yang mana wall-nya, yang mana hanging wall-nya kalau yang ini? Sebelah sini, sebelah kiri foot hanging wall-nya atau sebelah kanannya yang itu hanging wall-nya? Hanging wall-nya yang kiri bukan Bu? Ya, hanging wall yang kiri ya. Berarti kalau dia kiri ya, dia kan agak lebih ini kan normal pot ya, besar duluan ya. Berarti di sini kebalikannya ya. Dia ini berarti di sininya. Kalau kebalik ya saya ini gambarnya gitu. Ininya berarti lebih itu ya, itu ya. Ke sininya. Mana sih saya? Kayak gitu ya. Ini ya. Ini terus bawahnya ada. Atau yang ini arahnya sama juga ya, mana yang arahnya beda ya. Nah ini arahnya beda ya, ke sini ya. Ini berarti ininya ke sini ya, itu ya sasarnya. Terus di sini ini kemudian kemudian di sini dia lebih tinggi ya, gitu ya, itu lebih tinggi. Ini ya, terus ini berarti lebih turun gitu. Ya. Dan ini sasar apa nih? Naik atau turun yang kayak gini? Turun Bu. Turun ya, normal volt gitu ya.
lain saya nggak ada ini ya contohnya ya di sini ya. Ini yang cari-cari dulu ya. Izin Bu. Biasanya di SVD ya yang kelihatan ya gitu. Di segmen pendidikan interaktif karena di sini kita nggak belajar itu materi pengayaan. Jadi nggak salah ini. Ada yang kemarin kalau nggak salah saya ada deh ya yang tentang SVD ya. Yang ada bentuk arah sesarnya ya. Nih. Antara yang saya hati-hatiin dulu. Nih. Nah ya, ada bentuk yang seperti ini. Kira-kira yang ini sama juga ya ini. Nah, kira-kira ini naik atau turun nih kalau yang kayak gini? Kalau yang bawah ya. Sesar turun. Oke, ini saya ini dulu ya. Cari dulu ya sampelnya ya. Pokoknya di sini sebenarnya responnya ini bisa ya, gitu ya. Tentuin dia naik atau turun ya. Kalau dia turun di sini landainya agak balik ini ya, gitu ya. Kan responnya kayak gini ya, gitu. Kayak gitu, tapi ada ininya gitu ya. Kalau di sini kalau dia naik atau turun dari respon ininya sih ya. Ini ada tinggi, ini rendah ya. Ini rendah, ini ada tinggi. Biasanya kalau di sini dia lebih tinggi daripada rendah, itu bisa naik gitu ya. Sebaliknya itu negatif ya gitu. Tapi ini ada misalnya di SVD ya. Walaupun sebenarnya SVD itu masih perdebatan yang ada beberapa ahli ya gitu. Ada ahli yang bilang nggak bisa ya kalau SVD itu nanti sesarnya gitu. Terus ada juga yang bilang bisa gitu ya gitu. Intinya seperti itu. Masih perdebatan. Sama juga sih dengan arah tadi ya gitu ya. Ada yang bilang seperti ini kayaknya sesar naik gitu ya. Yang seperti ini sesar turun gitu. Kalau ini biasanya nggak ini ya daripada nggak tepat ya karena kan kita nggak bisa prediksi, kita kan hanya menduga ya di situ ada sesar ya. Cukup aja di sini ada sesar ya seperti itu. Nggak perlu jenis sesarnya ya naik atau turun gitu ya. Sudah aman sih ya. Karena itu ya karena nentuin dia sesar naik atau turun sampai sekarang beberapa kali masih jadi perdebatan ya. Ada yang bilang tidak bisa gitu ya, ada yang bilang ini bisa. Kalau lebih aman bilang aja di situ ada sesar ya, mengenai naik atau turun bisa dicek lagi dengan kondisi geologinya ya seperti itu. Baik tadi ada yang ini, ada yang mau ngomong tadi, ada yang mau bicara. Ya Dinda. Iya Bu, izin Bu. Kalau misalkan untuk sesar geser itu berlaku juga nggak Bu? Dan kira-kira itu bakal seperti apa? Kalau di grafik ini sih nggak kelihatan bisa ya gitu. Walaupun mungkin bisa dilihat dia naik atau sama-sama naik sama-sama turun ya kelihatan gitu. Responnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup Bu. Baik, saya bahas tugas dulu ya dari akuisisi. Yang akuisisi sebenarnya agak kurang banyak yang kurang pas sih dengan jawaban Anda ya. Terutama yang AB ya gitu.
AB tentukan lokasi yang dapat dijadikan base ya. Baiknya di sini yang nggak terlalu ada kamar pengaruh dari target kita gitu ya, gitu. Karena ada ya bahan-bahan ya, jadinya sekitar sini. Gitu. Kira-kira itu kelihatan ya? Oh iya gitu. Tuh. Dan ini sekitar sini gitu ya. Gitu. Nah untuk yang B ini desain ini gambarnya soal sebenarnya. Karena desain ini nanti terkaitkan dengan model kita gitu. Karena kan spasi grid itu terkait dengan kedalaman gitu. Ada kan materi analisis spektral gitu. Itu analisis spektral itu bagaimana? Kan ada per delta X ya. Delta X itu pasti pengukuran gitu. Jadi kalau bisa spasinya sama gitu ya, karena nanti biar mudah kita menghitung spektralnya ya, dan spektrumnya gitu. Terus kemudian jangan yang sekitar ini aja ya, nggak kelihatan kalau anomali ini, kalau bisa semuanya aja gitu. Ini berapa ya? Ini skalanya saya bagian salah ada berapa ya gitu. Jadi mungkin Anda bisa buat ada bintang ya. Nah, ini misalkan ya. Ini harus sama ya, yang jarak antar ini harus sama idealnya gitu. Terus ininya juga sama ke bawahnya. Apa? Bentar ya. Ini terus kerjanya gitu ya. Ya, spasi gridnya sama, jadi mudah untuk membuat integrasi ya. Kalau Anda kan bikinnya ngasal ya gitu. Nah, ini saya pengennya ini teratur gridnya gitu ya, antara titik sini sama gitu. Nanti tinggal bagi aja, mungkin yang pengukuran pertama yang di sebelah sini, hari berikutnya sebelah sini ya, hari gitu ya. Gitu. Bisa ya seperti itu. Lalu ya, jadi pokoknya di sini spasi antar grid ya, samakan dan berubah titiknya. Nah, ini untuk RAB itu ini disesuaikan ya, gitu. Jangan yang kadang-kadang kayak ada yang banyak konsumsi sekian, ya. Nah, ada harus dulu berapa orang yang ikut gitu. Misalkan yang ikut 3 orang untuk berapa hari, ada 2 hari aja nih, cuma dikit nih 16 ya. Ya, berarti 2 semuanya itu dikali dengan 2 ya, gitu. Dari makan, kalau 3 kali makan ya, 3 kali 2, 6 gitu ya, sehari 6 bungkus gitu. Kemudian seperti itu ya, akomodasi ya, mungkin kalau orang kamar 1 ya, hemat budget gitu, konservasi kita 1 gitu. Itulah gitu. Terus yang ini tinggal masukin aja ya ini ya. Ya nanti kalau yang disalahin ini kan 1.800 ya, berarti yang pakainya yang di sini ya gitu. 1.800 ini ya, tambah di sini skala. Selanjutnya yang kolom-kolom berikutnya tinggal masukin rumus yang ada di sini. Ini ada di contoh ya, di slide saya ya. Tinggal ingatkan betul-betul. Masukin rumus. Ada pertanyaan dulu yuk yang aku isi. Adik bertanya Bu. Ya.
Tadi pengaruh dari stasiun dengan tempat stasiun dengan titik-titik pengukuran itu gimana ya biar maksudnya kalau misalkan kita menyusun titik pengukurannya acak dan tidak tersusun rapi dengan stasiun yang sama, itu pengaruh dengan hasilnya gimana ya Bu? Jarak antar stasiun atau pemilihan base camp pertanyaannya? Keduanya Bu. Keduanya, oke. Untuk base camp baik-baiknya yang jangan di sekitar yang ini. Ini untuk yang itu ya, yang kita tidak tahu biolognya ya, gitu ya. Biasanya kalau grafika kan sama terus ya nilai di base-nya gitu ya, tidak bisa diubah gitu. Ini untuk kasusnya yang kita mencari base ya. Baiknya yang tidak terpengaruh oleh anomalinya gitu. Biar kita tahu nanti respon anomalinya. Soalnya kalau kita ukurnya di sekitar anomali, khawatirnya yang nilai GBS itu nilai anomalinya gitu ya, yang kita rekam itu langsung nilai anomalinya gitu. Terus kemudian kalau pasti antar grid itu terkait dengan analis spektrum gitu. Analis spektrum saya ini kan minggu kemarin ya gitu. Kan untuk mencari kata apa namanya n gitu ya. Kata cut off itu sama dengan 2 pi n kali delta x ya gitu. Kata cut off-nya itu perpotongan antara regional residual, kemudian ada n dan ada delta x. Delta x itu si pengukuran gitu. Nah, delta x yang di sini itu nantinya itu berpengaruh pada spasi pengukuran gravity kita. Kalau spasinya nggak ada, nanti Anda bingung tuh berapa nilai delta x Anda gitu ya. Kalau terlalu terlalu random nilai delta x-nya gitu. Makanya di sini baiknya bikin spasi yang teratur ya, walaupun nanti di lapangannya mungkin agak melenceng sedikit gitu. Terus itu yang pertama ya, nanti berpengaruh untuk hitungan spektrum. Kemudian yang kedua, biasanya kan kita buat peta ya. Buat peta itu sebenarnya kan hasil interpolasi gravity CBA harian itu bisa ada gitu ya. Itu kan menghubungkan antar kontur ya gitu. Yang menghubungkan antar titik yang sama gitu ya. Makanya jadi kontur gitu. Nah, tapi kalau ada yang bolong, kan biasanya kalau di software dilakukan interpolasi gitu ya, interpolasi gitu. Itu nanti berkaitan dengan ada di statistik lah gitu ya. Dan ada yang kosong itu berarti diinterpolasi gitu. Nah, untuk menghindari interpolasi itu ya lebih baik kita pakai ini saja ya, yang konturnya teratur ya. Supaya nggak ada nih nanti yang tidak yang hasilnya itu hasil interpolasi gitu ya. Baiknya itu yang semuanya itu memang ada di kurva ya, gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi untuk yang besar isi Sultan Fahri? Izin bertanya Bu, saya sempat ini Bu ya, membuat hal yang sama mengenai tugas tersebut. Kalau misalnya kita mengukurnya itu di lokasi yang bisa berpotensi menjadi anomali, apakah sama saja Bu ketika kita mengukur di daerah yang tidak berpotensi menjadi anomali? Karena kan perbedaan nilainya juga tetap lumayan signifikan Bu. Saya berasumsi awalnya seperti itu. Kemudian dalam pengukuran tersebut, apakah jumlah stasiun itu berpengaruh dalam radius pengukuran? Karena mengingatkan berdasarkan rancangan anggaran biaya yang ditentukan, kita juga berasumsi berapa titik sih untuk lokasi pengukuran dengan asumsi bahwasanya alat yang dibawa itu cukup sensitif ya Bu ya. Kalau misalnya di lapangan kan tidak selamanya bisa menggunakan kendaraan mobil ataupun motor, jadi harus berjalan kaki. Jadi kayak penentuan jumlah titik stasiun itu juga berpengaruh. Apakah ada kayak ketentuan misalkan ketika kita mengukur per stasiun itu jaraknya 10 km,
radius yang bisa terpatahkan itu sekian meter. Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Ini kayaknya hampir mirip dengan yang tadi ya gitu ya. Kalau Anda ininya di bagian yang ada targetnya gitu ya. Kalau saya sih, pendapat saya lebih baik ya tidak kena target gitu ya. Gitu. Walaupun nanti itu kan kita ngitung GOPS juga sih ya, yang mana nanti GOPS itu nanti kita lakukan koreksi gitu ya. Mungkin itu dipengaruhi oleh topografi, nanti nanti ada koreksi FAC gitu ya, correction. Kemudian ada yang terkait dengan ini lokasi ini mungkin body correction gitu ya. Gitu. Walaupun nanti kita ukur, kita hitung juga sih, kita lakukan perbandingan juga gitu. Tapi kalau lebih baiknya yang tidak. Walaupun sih sebenarnya ya dalam keadaan realnya itu untuk menentukan base itu sih tergantung, kalau ini sebanyak-banyak kan tergantung dari geomatika ya gitu. Soalnya kan kita selain nilai GDS juga ada nilai elevasi ya, elevasi di base gitu. Jadi yang mengukur elevasi di base itu orang-orang geomatika gitu ya. Nah terus kemudian kalau mereka udah ukur ya udah kita ambil salah satu titik tersebut yang mana yang mungkin yang paling stabil gitu kan. Udah di situ nilai apa namanya kita jadikan benchmark kita gitu ya. Itu kalau realnya sih ya, keadaan realnya kita ngikutin yang dari apa namanya yang telah di benchmarknya orang geomatika sih sebenarnya gitu. Karena untuk mendapatkan nilai gravitasi base itu kita ukurnya nggak sekali sih ya, biasanya berulang kali gitu. Jadi mungkin kita kalau ini turunkan ya, contohnya mungkin di sini GBS itu ada di biasanya orang BMKG buat ya. Jadi itu ada di sekitar stasiunnya itu BMKG ada di airport biasanya. BMKG di airport biasanya mereka mengukur nilai BBS ya. Nah dari situ kita turunkan ke lokasi kita. Terus di lokasi kita ukur lebih dari satu kali ya gravity, kemudian pindah lagi ke lokasi lain, ukur lagi, pindah lagi, balik lagi ke GBS yang akan kita jadikan benchmark ya, kita balik lagi ke ini ke stasiun gitu. Ini memang makan waktu gitu ya. Kalau kita menurunkan nilai di benchmark kita ya. Biasanya antara stasiun BMKG yang di airport dengan lokasi kita kan jauh gitu ya. Makanya biasanya orang menurunkan dulu gitu. Jadi untuk mengukur gravity biasanya sih nggak bisa kita minjam alat ya. Kalau daerahnya baru ya kita minjam alat langsung ini kita bisa ukur ya. Enggak ya, biasanya kita menurunkan ini dulu mulai di base-nya gitu ya. Kalau nggak ada di GBS, apalagi kalau jarak antara lokasi kita pengukuran data dengan lokasi GBS stasiun pusatnya itu di airport ya jauh gitu, itu kan makan waktu kan, nanti pengukuran kita di lapangan jadi berkurang ya. Makanya biasanya orang sering hari-hari pertama itu mungkin mereka nurunin BS hari benchmarknya berapa gitu ya. Terus ya udah akhirnya pakai di benchmark yang udah diturunkan, kemudian di per stasiunnya gitu. Itu realnya ya gitu. Jadi realnya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan geologi. Terus kemudian yang kedua ya memang ya. Jadi makanya saya ada pertanyaannya kedua ini tentang RAB, karena ini kita
nggak dalam survei GRAPI itu kita nggak hanya terkait dengan target berapa ya, tapi terkait dengan anggaran gitu. Kalau anggaran ini sedikit ya, kita harus matok ya, kira-kira ini berapa titik yang akan kita ukur gitu. Biasanya kalau ukuran GRAPI yang nggak bisa tuh 10 kalau dia medannya apa namanya ekstrim gitu ya, perkiraan Anda gitu. Yang sehari 8 ya gitu. 8 kali 2 16 titik ya udah target Anda 16 titik aja nih ukuran gitu. Ya udah Anda buat peta gitu ya, desain gitu ya 16 titik itu titik di mana gitu. Atau anggaran Anda banyak ya bisa sampai 40 titik gitu. Anda buat ini titiknya dulu 40 gitu ya di mana gitu ya berapa hari gitu. 40 hari itu untuk berapa hari ya gitu. Untuk sih penting ya gitu ya antara target pengeluaran kita dengan budget kita gitu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tadi? Tadi pertanyaan saya, apakah kita itu bisa mengetahui kayak kan kalau misalnya di geolistrik menggunakan konfigurasi selam bersih itu kan dengan bentangan berapa dikali 0,2 kita bisa mengestimasikan kedalaman. Nah, apakah dengan jarak per stasiun itu berapa kilometer atau meter itu kita bisa mengestimasikan juga kedalaman atau luasan area yang terkotakkan, Bu? Itu kira-kira ada nggak, Bu, untuk metodenya seperti itu? Karena kalau misalnya ada kan kita bisa lebih presisi penentuan titik dari stasiun itu. Kira-kira dengan luasan area sekian meter kuadrat itu kita bisa menggunakan berapa titik seperti itu, Bu? Kalau luas area nanti itu yang kedua sih ya. Ini nanti terkait dengan ini analisis spektrum ya. Analisis spektrum itu nanti ada delta X-nya ya. Delta X itu pasti grid-gridnya ya. Jadi nanti hubungannya ke situ ya. Jadi nggak seperti listrik ya yang langsung dapat itunya ya angkanya ya. Ini kita hanya memprediksi saja sih ya. Kira-kira kalau di analisis spektrum itu kita dapat selain regional, residual, kita juga bisa dapat ya. Kemudian kita juga bisa dapat di sini data apa namanya N-nya, dia bentuknya. Video itu nanti dicari itu untuk referensi gitu. Jadi kalau dibilang apa namanya langsung angkanya itu tidak bisa ya. Tapi kita bisa mendekatinya gitu ya dengan menggunakan analisis spektrum ya, kita perkirakan gitu. Biasanya sih ya untuk pasasi grid sekian gitu ya. Target kedalamannya nanti ini berhubungan dengan Fourier ya. Ini ya. Apa namanya? Karena kan kemudian dari analisis spektrum itu dari transformasi Fourier ya gitu ya. Ya, paling seperti itu ya. Jadi kalau dibilang ditanya pasnya itu nggak bisa ya. Tapi kalau di DKI itu dengan menggunakan analisis spektrum ya untuk menghitung kedalaman apa namanya spasi antar grid gitu ya dengan nanti kedalamannya gitu. Mungkin saya ini lagi ya gitu ya materi tentang transformasi Fourier ya gitu ya, soalnya itu kan base-nya itu pertanyaan kamu dari transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier itu kan bisa dari spasial dari frekuensi gitu ya. Spasial itu nanti terkait dengan caranya ya jadi dengan frekuensi gitu. Mungkin kamu bisa baca lagi ya tentang kita dibilang tentang transformasi Fourier gitu.
Baik, Bu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya bahas yang tugas kemarin ya. Oke, tugas yang kemarin itu yang ini sih nomor 1, yang penting ada pakai kalkulator, udah saya benarkan ya. Oh ya, kalkulator itu balik ya saya. Kalau yang kalkulator saya ada A, B, sama R ya. Yang gradient itu yang B ya. Yang A itu intercept ya. Terus R itu coefficient regresinya. Ini mungkin yang pakai manual nilainya lebih tinggi daripada yang pakai Excel. Mungkin langsung yang ini saja ya gitu. Untuk yang ini ada sih yang saya lihat ya, jaraknya ya gitu. Ini kan 311 itu kan ini jaraknya per 10 ya. Saya 5 ya, saya kecilkan ya gitu. Udah berarti 310 terus 305 gitu ya. Nah ini 10. Terus kalau yang ini 16 kan agak jauh ya dari 10 ya. Berarti ya udah agak jauh ya. Ini 12 mana yang berikutnya nih. Ini terus berikutnya uh, 315 ya. Ini 15 ada di sini. 15 mana ya. Lalu dua agak jauh ya di luar ini ya. Kemudian 310 berarti 305 gitu. 305 ini di sini. Jadinya di sini ya, 5 ya di sini. 305 ya di sini. Ya. 305. Ini 310, berarti 305 yang sini ya, balik ya. Biar sudah berarti melewatinya ya, khusus itu. Ini agak terlalu luas. Nah ini seterusnya ya gitu. Yang penting ininya agak konsisten gitu. Kemarin itu ada yang di tengahnya ini ya. Pokoknya jaraknya per 50 per 5 gitu. Mungkin saya ini kan yang inilah ya, yang kan ada regional residualnya. Nah, yang untuk regional residual yang saya butuhkan itu ya, nilainya tinggi, nanti ada skala ininya. Jadi nggak hanya ada buat regional, nggak ada yang konturnya ya. Kita ada konturnya ya, kayak di sini 10, 15, 20, 25. Di sini ada 10, 1, 2, 3. Referensi ini maunya saya. Ini kan 10 ya.
kemudian kalau bisa ditandai juga nanti itunya titik-titik ujungnya ya. Jadi misalkan 10, terus ini regionalnya yang ini ya, ini regionalnya yang ini, jadi ini regionalnya ini regional ini. Nah kemudian untuk yang untuk buat residualnya, Anda lihatnya dulu ya. Itu nggak ada, jadi saya bingung ya gitu. Ini biar tandai gitu. Terus kalau ada lagi tandai ininya dulu di sini gitu. Tandai potongannya ya, potongannya ada di sini. Di sini. Terus nah kemudian Anda tandai ininya berapa ininya angkanya gitu. Ini kebetulan 25 kurang 25 ya, berarti ini 0 ya gitu. Ini angkanya nggak kelihatan ya. Ya udahlah yang gitu ya, yang ada videonya. Nih ya, kan ada 8 gitu ya. Ada tandai ya, berarti ini region pertama 9, 8. Ini 7 gitu ya. Terus ini 6, ini 5 gitu. Ditandai gitu. Terus juga yang perpotongan ini nanti untuk yang residualnya juga ditandai. Angka ketinggiannya itu berapa ditulis juga gitu. Oke, saya cepatin lah ya. Sampai ada ini. Nah, ini kan 0 ya, ditandai. 0-nya itu dapatnya dari sini. Kan misalkan yang di mana ya, di ujung ya, di sini ya, yang saya tandai. Ini kan 6 ya, terus di sini 6. Residual itu CBA dikurang regional ya. 6 kurang 0 dan datangnya dari situ. 7 kan kurang 7 itu 0 gitu ya. Nah sementara kalau yang di sini ada 1, nah 1 itu dapatnya di sini kan, ini titik ya. Ini memotong di 6. Kemudian yang ini 5 ya. 5 itu kan regional, CBA, terus yang ini regional. 5 kurang 6 min 1 gitu ya, makanya di sini 1 gitu. Kemudian kalau yang 2 ini kecepatan keduanya. Nah ini kedua ya. Nah ini misalkan di sini ada 2 ya. Nah ini angkanya berapa nih di sini yang memotong? Ini CBA-nya 10 ya, kurang 12. 10 kurang 12 ini 2. Tuh ya. Jadi nanti pas ketika saya suruh Anda membuat peta regenerasi, jangan lupa angka ini ada tulis ya. Soalnya pas saya lihat tugas Anda sekilas, ada angkanya ini. Gitu. Kalau nggak ada angka ini, Anda bisa interpretasi nanti. Gitu. Kan nanti setelah ini tahapannya interpretasi nanti ada profilnya ya, profil dalam bentuk di sini kayak konversi data gitu, ada tinggi rendahnya gitu. Itu ya, itu yang pertama ya, harus ada angkanya ya, angka ketinggiannya untuk membuat peta baik itu regional maupun residual. Kemudian untuk slice kalau ada ketinggiannya nanti selanjutnya bisa ya gampang gitu buatnya. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk ada
tugas ini yang model-modelan. Oh, tidak berarti untuk interpretasi ya. Ini tugas untuk interpretasi. Ini baiknya untuk interpretasi ini ada kerjakan sendiri ya. Soalnya yang bikin soal terakhir itu saya ya dari pemodelan. Dari pemisahan original sampai pemodelan dari saya ya. Dan di sini kalau ada ngerjain tugas, Anda paham alurnya ya, itu UTS aman gitu ya. Kecuali nanti Anda salah itu atau apa ya, karena kan ini banyak nanti nggak sama persis gitu. Yang pertama itu buat peta anomali regional ya, itu dengan freehand. Dari sini buat peta anomali regionalnya dan buat peta anomali regional ya. Nanti saya kasih buatnya awal. Tadi yang paling panjang dulu ya, ini kan dua ya, berarti mungkin bisa kita sini ya. Gimana itu? Terus kemudian berikutnya di nah, kemudian min 4-nya sini. Terus berikutnya maaf ya, sampai tidak bisa bikin ya. Nah, ini kan peta regionalnya ya, ini residualnya ya. Jangan lupa saya bilang tandai berapa nilai kesekian ya. Ini minus 8, ini kan 6, ini 4, 2 ya. Tandai ya, kayak gini ada tanda kesekiannya. Kemudian untuk residualnya ditandai juga ininya berapa. Ini pertanyaannya ada di sini. Pertanyaannya ada di sini. Kemudian ada di sini juga ya. Ada di sini ya gitu. Terus ini ada di sini juga. Kemudian ada di sini juga. Terus nah ini berarti berapa nih titiknya? Ketinggiannya. Ini ingat ya, residual itu BG dikurang regional. Ini BG-nya min 6, regionalnya 6. Ya 6 juga berarti 0 ya. Kemudian kalau yang udah potong di satu mana ya, contohnya ini ya, ini saya tandai dulu ya. Ini. Kemudian di sini ada lagi ya, satu ya. Terus ada lagi di sini satu ya. Satu lagi ada di sini juga. Nah, berarti kan ini min 2 kurang min 2 0 ya. Tapi kalau yang ini hanya regionalnya mana, CBA-nya mana? CBA-nya min 4 ya. Dikurang dengan regionalnya min 2 ya. Min 4 kurang min 2 gitu ya. Berarti di sini min 2 ada tandai, min 2 gitu ya. Ada tandai ya, jangan bikin itu aja kurva ya gitu. Karena kurva itu jangan hanya bikin peta tapi nggak ada ketinggiannya ya, itu nggak bisa interpretasi nanti gitu. Seperti itu ya, yang penting di situ ada ketinggiannya, ada tandai gitu. Itu yang pertama ya, buat peta regional residual. Kemudian yang ini Anda buat slice. Anda terserah slice-nya di mana ya. Baik-baiknya sih yang bentuk ini ya.
mungkin kalau di situ bentuknya nanti kayak ada antirin di tengah gitu ya, boleh di situ ada slice ya, nggak perlu panjang banget juga nggak apa ya, yang penting bisa ya gitu, mungkin sekitaran ini gitu, sekitaran sini ini sekitar sini gitu ya, boleh gitu ya, agak-agak lumayan panjang gitu ya, tapi jangan terlalu pendek banget juga gitu ya, mungkin bisa juga sekitaran sini gitu, cuma satu ya, terserah Anda pilihnya ya gitu. Terus setelah itu bikin profil lagi ya, bikin profil kuasanya ya, profil itu berarti kita bikin kuasa gitu. Setelah itu Anda hitung ininya, nilai maksimumnya berapa ya. Nah, makanya di situ saya bilang penting banget ini mendandai berapa kejadiannya ya. Kalau enggak nanti Anda nggak bisa jawab nilai maksimum gesernya mana ya. Nilai maksimum geser tadi ada contohnya ya, apa tadi ya, ada tutorialnya ya, video tutorialnya bisa lihat gitu ya. Ini ya berarti yang maksimumnya berarti ada di sini. Nanti minimumnya ada di sini. Tengahnya maksimum per minimum ya, tengah-tengahnya. Ya maksimumnya paham. X tengahnya berarti yang ini di bagian X tengah yang di antara game ya. Di antara sini gitu ya. Di antara sini nanti bagi dua gitu. Ini angkanya nggak terlalu kurvanya nggak terlalu kayak ini ya. Gak terlalu bentuknya ini nanti mungkin hasil data ada, tapi ya udah apa ya, yang penting biar lebih menarik lagi aja gitu ya gitu. Yang penting nanti ada tadi aja titik tengahnya ya, titik tengahnya gitu. Kemudian berapa kedalaman bolanya ya, kedalaman bolanya nanti bagi rumus ini 1,300 kali X setengah ya, X setengah itu dari yang ini ya, bagi dua ya, MMS yang ini MS, GMS, dan ini itu konstanta ya. Lihat ya dari materi saya sebelumnya lah, konstanta itu sama ya. Itu. Konstanta G besar itu sama gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, nah dari profil yang ada slice itu bikin model geoginya ya. Jadi model ini nanti Anda bikin model geoginya. Bikin model geogi kalau bisa lebih dari satu batuan ya, layarnya kelihatan gitu. Yang kedua nanti harus beda ya, antara model 1 dengan model 2 itu beda gitu. Kemudian ada tanda ya, kira-kira model yang kayak gini ya, itu apa gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang ya, ini itu ada biji atau mungkin ada apa tadi ya gitu ya, saya bilang tadi ada daik ya, ada atau mungkin bentuknya amitin gitu ya. Kayak gitu ya jawabnya. Atau kalau di sini ternyata rendah nih ya. Kalau rendah itu apa nih kira-kira model geologi yang cocok ya. Tadi ada bilang juga ya. Mungkin itu ada intrusi granit gitu ya, atau mungkin ada salam, ada sedimen yang bentuknya sinkrin, atau ada rongga gitu ya. Lama-lama yang ada sudah saya jelaskan. Nah itu keterangannya seperti itu. Tuliskan apa modelan buat jawabannya yang tadi ya, kayak gitu ya, yang apa saum atau apa gitu ya. Kemudian terdapat perbedaan dua model ya, kan ini ada dua model ya. Berarti itu terjadi apa tuh? Berarti itu model yang beda-beda tapi responnya sama, itu istilahnya apa tadi tuh? Dari materi saya tadi yang di awal-awal. Jadi dari awal ya. Jadi ada profil anomali geografinya itu mungkin setiap orang beda itunya modelnya gitu ya. Berarti itu adanya apa? Ada bisa jawab? Yang ada intrusi tadi ya Bu ya. Di awal-awal sebelum saya bahas. Setelah saya bahas itu ya, kalau yang modelnya apa namanya, grafiknya kayak gini gitu ya, yang turun itu ada modelnya. Setelah itu tuh dari saya ya gitu, yang saya nampilin profil gitu ya,
tapi beda modelnya gitu ya. Apa istilahnya? Ya, saya tadi bukan Bu. Bukan. Coba lihat lagi saya ya udah. Saya nomor 6 deh. Slide ke-6. Coba lihat apa itu yang saya tebalkan. Ambiguitas. Nah, ya, ambiguitas ya. Jadi adanya perbedaan dua model itu karena apa? Karena adanya ambiguitas, gitu ya. Anda jelaskan ambiguitas itu apa ya? Itu. Terus bawahnya ini langsung di dua langsung di slide ya, nggak perlu ada kan? Nggak perlu Anda bikin misalkan lagi ya residual. Nah, kemudian dari yang sini yang bakal Anda slide, Anda bikin slide-nya ya, profilnya bagaimana ya. Terus langsung Anda bikin model biologi cukup 2 lapis saja ya. Prediksi bahan sesarnya. Nah, ini nanti ada tutorialnya yang saya buat ya, video tutorialnya yang ini ya. Ini ya dari yang ini ya, Anda pelajari yang ini ya. Jawabannya nanti langkahnya seperti ini ya, yang ada di sini. Itu. Oke, ada pertanyaan dulu tentang tugas. Ini karena ada depan sudah langsung UTS ya. Jadi Anda harus mengumpulkan sebelum UTS ya. Hari terakhir itu hari Jumat, malam ada kumpulkan. Nggak ada lain. Kalau saya suruh kumpulkannya saat UTS, nanti Anda hanya fokus ngerjain tugas saya ya, walaupun ada di keluar ya di soal. Tapi materi lain nggak Anda belajar gitu ya. Nah ini apa namanya? Baik Anda selesaikan dulu, jadi nanti Anda bisa pelajari materi lainnya dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya, sampai bab 67 tinggal Anda menguasai tugas saya. Rekan-rekan saya dulu. Nah, nanti kalau UTS Anda kalau bisa bawa itu ya. Bawa spidol yang warnanya spidol pokoknya warnanya jangan sama gitu. Dengan pena Anda ya. Kalau misalnya Anda pakai pulpen warna hitam tintanya, bisa ada warna lain baik itu pena warna ya atau spidol ya. Nanti yang warnanya saya hitam dia bisa bedain nanti ya. Nah, soal saya cuma gambar-gambar aja sih. Ada ada pertanyaan tapi ya jawabannya gampang lah gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, kerjakan tugas nanti 20 Jumat malam ya. Ada malam ini, malam besok ya. Ya, Joseph sama Andri. Izin Ibu, untuk yang kuis pertama itu yang PRS akan dilaksanakan pada hari apa? Oh iya, saya lupa ya. Untuk PRS Anda buat ini mind map tentang materi yang Anda nggak ikut ya. Karena Anda minggu pertama nggak datang, berarti Anda buat mind map yang minggu pertama ya, cukup 1 halaman. Kemudian kalau 2 minggu nggak datang ya, minggu 1 minggu kedua nggak datang, berarti ada 2 halaman. Minggu 1 itu yang mind map pertemuan 1, yang halaman keduanya buat juga mind map. Ada 2 berarti mind mapnya ya.
kalian Anda mereview diri ya. Berikutnya. Berarti ditentunya mana-mana ya, Bu?